Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 12 Maret 2026. Bersama saya Balki Siregar, sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Kepala Staf Angkatan Darat resmikan jembatan Sifalagogomo, Nia Selatan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia minta kepala daerah pertanggungjawabkan visi misi. Reses DPRD Toba sampaikan berbagai keluhan warga. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan jembatan Baili Desa Sifalagogomo, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Menekan tombol sirine, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution, serta jajaran Pangdam 1 Bukit Barisan, Korem Kawal Samudra, dan Kodim 0213 Nias, serta pejabat daerah langsung meninjau jembatan tersebut. Pemasangan jembatan Baili bentang 33 meter 11 petak tipe 21 yang dilengkapi pagar pembatas ini rampung pengerjaannya efektif selama 2 bulan. Cikal bakal pembangunannya pada bulan Oktober 2025 karena ketiadaan jembatan di desa Sifalagogomo, Kabupaten Nia Selatan yang diperkuat pasca kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke lokasi pada Desember 2025 lalu. Kini jembatan yang menjadi harapan masyarakat sudah terwujud, keberadaannya menjadi sarana penghubung antara wilayah desa dalam kecamatan hingga ke daerah Kabupaten Nia Selatan yang lama terisolir karena terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berpesan agar aset infrastruktur yang merupakan bagian program Jembatan Garuda dari 220 titik dikerjakan di seluruh Indonesia, termasuk pada daerah terdampak bencana, agar selalu dijaga dan dipelihara. Kami sangat antusias di Pulau Nias ini, atau nanti mungkin daerah-daerah yang cukup terisolir, itu memerlukan tantangan yang luar biasa, sehingga saya ingin hadir di sini, ingin tahu bagaimana kira-kira kesulitan-kesulitan untuk membuat jembatan di sini khususnya. Jadi ini sudah perintah dari Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah jembatan-jembatan yang sederhana di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan selesainya jembatan ini diharapkan di saat banjir dan kondisi cuaca hidrometeorologi yang terjadi di wilayah desa Sifalagogomo, kini para siswa dan warga telah memiliki kenyamanan melintasinya. Sekarang masih basah-basahan atau seperti apa? Tidak Pak, tidak lagi. Tidak. Apalagi yang sudah tidak dirasakan lagi? Capek lagi jalan. Banget Pak, terima kasih atas semua dukungannya dengan adanya Bapak bisa membangun jembatan kami ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan Bapak Kasat. Terima kasih. Keberadaan jembatan Baili diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di wilayah tersebut. Pemirsa, penutupan TMMD ke-127 tahun 2026 Kodim 0207 Simalungun yang digelar di lapangan kantor Bupati Simalungun bukan hanya menjadi momen penyelesaian program, melainkan bukti nyata bagaimana kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hendi Antariksa dalam acara penutupan TMMD ke-127 tahun 2026 Kodim 0207 Simalungun kemarin. Ia juga menambahkan tujuan utama dari program ini membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat
bahu-membahu dengan Polri, masyarakat dan Pemda agar kesejahteraan dirasakan masyarakat. Fokus utama sasaran fisik TMMD kali ini adalah pembangunan jalan sepanjang 2,3 km yang menghubungkan desa Bahapal hingga Limak. Meskipun belum diaspal, seluruh tahapan pembangunan tahap ini telah diselesaikan 100%. Selain jalan utama, sejumlah infrastruktur penunjang juga telah rampung, antara lain drainase dan parit, tanggul penahan tanah, fasilitas MCK, sumur bor, serta renovasi rumah tinggal. Tidak hanya membangun infrastruktur, TMMD juga memberikan perhatian penuh pada aspek non-fisik, yaitu kegiatan penyuluhan kesehatan, pembekalan pemahaman bela negara, serta berbagai upaya pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan untuk membantu mereka membangun jati diri yang lebih baik. Harapan saya, ya program-program ini harapannya ya bermanfaat buat masyarakat. Ya, saya lihat tadi masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya, kemudian pemerintah daerah juga berkeinginan untuk mengupgrade lagi nanti dari hasil yang ini, sehingga harapan untuk benar-benar mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Kedepan dapat menjadi dasar untuk kemajuan daerah yang berada di Kabupaten Simalungun, serta dapat mensejahterakan masyarakat dan terus bekerja sama untuk membangun negeri tercinta. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan menyerahkan sembako secara simbolis dan terdapat juga kegiatan pengobatan gratis. Pemirsa, menjelang operasi ketupat, Polres Labuhan Batu Selatan terus melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh personilnya sebagai bentuk antisipasi gangguan di saat menjalankan tugas. Puluhan personil Polres Labuhan Batu Selatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan di halaman Mapolres kemarin sore. Satu demi satu personil menjalankan pemeriksaan dari tekanan darah, kolesterol, gula, serta asam urat yang dilakukan tim Dokes Polres dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Labusel. Sedangkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk menunjang kinerja personil dalam menjalankan tugas. Selain personil, tampak warga masyarakat juga ikut melakukan pemeriksaan kesehatan agar tetap bugar dalam menjalankan ibadah puasa. Wakil Polres Labuhan Batu Selatan Kompol Moj Guntur Priantoko mengatakan bahwa cek kesehatan rutin dilakukan 3 bulan sekali. Pengecekan kesehatan yang dilakukan untuk persiapan melaksanakan tugas operasi ketupat dan masyarakat juga diperbolehkan untuk melakukan cek kesehatan secara gratis. Kami juga menghimbau kepada masyarakat juga kalau yang berkenan mau cek, kami persilakan. Ini gratis ya Pak? Gratis. Untuk masyarakat gratis juga Pak? Masyarakat silakan, kita persilakan. Kegiatan ini bukan hanya Ramadan aja Pak, seterusnya akan dilakukan ya? Nanti kita mungkin 3 bulan sekali kita akan lakukan. Mengikuti ini ada untuk kesehatan kita juga, karena yang tahu kesehatan diri kita masing-masing. Dengan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh personil kepolisian dapat mensukseskan pengamanan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri. Pemirsa, sejumlah jalan lintas Sumatera Utara Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi Batubara jelang Lebaran masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Warga berharap agar sebelum Hari Raya Idul Fitri, jalin sum tersebut sudah ditambal atau diperbaiki. Dari pantauan TVRI di Jalan HM Yamin, beberapa ruas jalan terlihat masih banyak yang berlubang. Pengguna jalan terpaksa lebih berhati-hati memilih jalan yang layak untuk dilewati. Tak jarang pengguna jalan terperosok ke dalam lubang yang terdapat sepanjang jalan. Dari data yang ada di Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi, terdapat 10 jalan nasional dan 4 jalan provinsi kondisinya mengalami kerusakan. Total jalan nasional yang rusak mencapai 6.540 meter di seputaran Jalan Yos Sudarso, HM Yamin, Soekarno-Hatta, Ahmad Yani, Gatot Subroto, Sisingamangaraja, Sutoyo, Imam Bonjol, dan Diponegoro. Sedangkan jalan provinsi kerusakannya mencapai 5.000 meter, rusak berat 4.400 meter, dan rusak ringan 1.600 meter. Menurut Rudi, pengguna jalan, sejumlah ruas jalan sudah lama mengalami kerusakan, bahkan sering terjadi kecelakaan di jalan rusak ini yang mengakibatkan korban. Dirinya berharap kepada pemerintah kiranya sejumlah titik kerusakan segera diperbaiki untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.
Mengingat musim mudik tiba volume kendaraan tentunya mengalami peningkatan yang tajam, sehingga potensi kecelakaan dan merenggut korban jiwa sangat tinggi. Kiranya pemerintah dapat mendengar dan merespon keluhan masyarakat tersebut. Ya lama Pak, makin parah pun. Makin parah? Berlobang-lobang dia. Sering nggak terjadi kecelakaan? Sering Pak, sering. Iya? Sering di sini. Di penyeberangan ini Kak? Ya, lubangnya banyak gitu? Banyak lubang Pak. Di satu di depan galon di satu. Ini menjelang lebaran dibagusi belum nggak? Belum ada saya lihat Pak. Belum ada istilahnya apa dari pemerintah nggak tengok. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Riko Waas bersama aparat gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga rawan aktivitas penyalahgunaan narkoba di kawasan Belawan, Kota Medan, Selasa lalu. Penyisiran ini dilakukan usai rapat koordinasi yang digelar di Markas Komando Daerah Angkatan Laut 1 Belawan. Rapat tersebut turut dihadiri unsur aparat keamanan, di antaranya perwakilan TNI Angkatan Laut, Badan Narkotika Nasional BNN Sumatera Utara, serta jajaran Polres Pelabuhan Belawan untuk membahas langkah strategis penanganan peredaran narkoba di kawasan tersebut. Setelah rapat, rombongan langsung bergerak menuju sejumlah titik yang selama ini dilaporkan masyarakat sebagai lokasi rawan penyalahgunaan narkoba. Beberapa kawasan permukiman yang disisir antara lain Kampung Kolam, Lorong Supir Gudang Arang, Lorong Harapan Gudang Arang, hingga Lorong Kenanga di Kecamatan Medan Belawan. Di sela kegiatan tersebut, Riko Waas menegaskan bahwa penanganan persoalan narkoba di Belawan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat. Ia menyebutkan bahwa informasi dari warga sangatlah penting untuk membantu aparat mengungkap jaringan peredaran narkoba yang sangat meresahkan lingkungan. Dalam penyisiran tersebut, aparat juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba di beberapa lokasi. Bahkan sebagian tempat yang diduga menjadi titik aktivitas narkoba langsung dibongkar oleh petugas sebagai langkah awal penertiban di lapangan. Meski dalam kegiatan tersebut belum ada pelaku yang diamankan, aparat disebut telah mengantongi beberapa nama yang akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Kabupaten Dairi berunjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi. Dalam aksinya, mereka mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dairi untuk mempertanggungjawabkan visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat. Setelah long march dari Gedung Nasional ke depan kantor Bupati Dairi, masa dari GMNI ini berorasi sambil menggelar aksi teatrikal. Salah seorang dari 4 orang bertopeng terlihat membawa koper bertuliskan uang rakyat dan piagam penghargaan untuk pemerintah Kabupaten Dairi atas persoalan pembangunan. Ketua GMNI Kabupaten Dairi Andi Silalahi menyampaikan aksi teatrikal yang mereka lakukan ini menggambarkan kegelisahan masyarakat terkait berbagai persoalan daerah yang dinilai belum ditindaklanjut dari pemerintah Kabupaten Dairi. Menurut Andi, dari banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Dairi dinilai hanya kerja tebar pesona melalui sorotan kamera. Kinerja Pemkab Dairi belum berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. GMNI sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Dairi, namun belum ada titik terang. Oleh karena itu, mereka kembali menyampaikan tuntutan agar mendapat perhatian. Bahwasanya teatrikal ini menunjukkan makna bahwasanya banyaknya keluh kesah kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Bahkan yang kita ketahui saat tahun ini mereka menjabat, banyak keluh kesah, banyak aspirasi yang kami antarkan ke Bupati, namun tidak ada realisasi. Inilah maka kami turun ke jalan. Maka kami menginginkan aksi ini sebagai tekanan publik terhadap pemangku kebijakan supaya mereka mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini. Melalui aksi demonstrasi ini, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Dairi. Salah satunya mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dairi untuk mempertanggungjawabkan visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat dan mendorong pemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah agar lebih tepat sasaran.
Pemirsa, rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba berlangsung dinamis ketika para anggota Dewan menyampaikan laporan hasil reses dari daerah pemilihan masing-masing. Dalam forum tersebut, sejumlah legislator melontarkan kritik tajam terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat di lapangan. Berbagai keluhan mencuat mulai dari infrastruktur jalan desa yang rusak, distribusi bantuan pertanian yang dinilai belum merata, hingga pelayanan publik yang dianggap masih lamban di beberapa instansi. Sejumlah anggota Dewan menegaskan bahwa keluhan tersebut bukan sekedar aspirasi biasa, melainkan potret nyata kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Banyak persoalan yang sebenarnya sudah lama disampaikan, tetapi belum mendapat penyelesaian yang memadai. Menanggapi berbagai kritik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Pak Berna Pitupulu menyatakan bahwa pemerintah daerah menerima seluruh masukan yang disampaikan DPRD sebagai bagian penting dari proses perbaikan kinerja pemerintahan. Menurutnya, hasil reses anggota Dewan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Toba dalam menyusun dan menyempurnakan program pembangunan ke depan. Ya, kita akan pilah-pilah. Kita akan memilah-milah sesuai berdasarkan skala prioritas. Mana yang paling penting itu tetap yang kita dahulukan dan secara bertahap kita bisa melaksanakan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang. Di sisi lain, dinamika rapat paripurna tersebut menunjukkan adanya harapan besar dari para wakil rakyat agar pemerintah daerah tidak sekedar mencatat hasil reses, melainkan benar-benar menindaklanjuti melalui kebijakan dan program konkret. Pemirsa, dalam rangka mendukung program revitalisasi bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan penguatan kompetensi berbahasa daerah Melayu dialek Batubara. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti sebanyak 63 guru dari berbagai sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Batubara di Aula Kantor Bupati Batubara. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi dan pelatihan dari narasumber yang berasal dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Materi yang diberikan diantaranya teknik membaca dan menulis puisi, penulisan cerita pendek, nyanyian rakyat, penulisan aksara daerah, mendongeng, pidato, berbahasa daerah hingga komedi tunggal yang menggunakan bahasa Melayu dialek Batubara. Selama pelatihan berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias mengikuti setiap sesi kegiatan. Selain teori, para guru juga diberi kesempatan untuk mempraktekkan langsung penggunaan bahasa daerah dalam berbagai bentuk karya sastra dan seni pertunjukan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program revitalisasi bahasa daerah yang bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah sekaligus menumbuhkan kembali minat generasi muda dalam menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan melalui pelatihan ini para guru dapat menjadi agen pelestari bahasa daerah di lingkungan sekolah. Ilmu yang diperoleh selama kegiatan nantinya akan diteruskan kepada para siswa sehingga bahasa Melayu dialek Batubara tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kegiatan hari ini adalah peningkatan kompetensi bahasa daerah yang kami khususkan memang untuk guru-guru SD dan SMP di Kabupaten Batubara, dan pada kesempatan ini ada 63 guru yang kami anggap sebagai guru utama yang nanti akan bisa menyampaikan atau bisa mengimbaskan kegiatan ini kepada guru-guru yang lain yang ada di Kabupaten Batubara. Dan akhirnya nanti guru-guru itu akan mengimbaskan kepada siswa-siswa SD dan SMP. Pemirsa, harga sejumlah ikan asin di pasar pekan di Kabupaten Mandailing Natal naik tajam. Kenaikan harga hingga mencapai 30% dari harga sebelumnya yang disebabkan minimnya stok para pedagang. Cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah tak hanya berdampak pada aktivitas nelayan, namun juga berdampak pada produk olahan hasil laut seperti ikan asin. Sejumlah pedagang di Pasar Pekan Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal mengaku kesulitan memenuhi permintaan pembeli karena stok yang minim. Padahal di saat bulan suci Ramadan hingga jelang Lebaran Idul Fitri, penjualan ikan asin meningkat tajam. Akibatnya harga ikan asin yang dijual kini naik tajam, dari Rp80.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Rata-rata kenaikan harga ikan asin mencapai 30% dari harga sebelumnya.
Kesulitan mendapatkan stok ikan asin ini mulai dirasakan para pedagang sejak bencana alam yang melanda daerah produksi ikan asin seperti Kota Sibolga dan wilayah pantai barat Mandailing Natal yang merupakan daerah penyuplai ikan asin di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal. Masuk puasa ini aja. Selama puasa. Semua ya. Waktu bulan puasa stabil semua. Itu ikan apa aja yang naik dia? Semua ikan naik semua. Contoh salah satu. Itu limbat. Ikan teri rebus. Udang manis. Penyebabnya tidak ada apanya banyak. Yang apa yang akan membutuhkan barang anak seberapa kan? Banyak permintaannya. Permintaannya. Tapi barangnya nggak ada. Ini dari mana barang kita? Dari Medan lah. Medan. Kembali. Pemerintah daerah Mandailing Natal terus memantau pergerakan inflasi harga untuk mengantisipasi lonjakan harga sehingga perekonomian masyarakat tetap stabil. Ikan asin tadi disampaikan permintaannya tinggi sementara barangnya mulai suplainya kurang dari Natal dan Sibolga karena ikan asin kita didominasi dari Natal dan Sibolga. Permintaannya yang tinggi, barangnya tetap segitu. Menurut kami, pandangan kami, tapi secara saintis kami belum dapatkan laporannya, tapi menurut akal sehat kita tentu ada. Yang pertama, mungkin kapal-kapal nelayan yang jumlahnya dulu banyak, ada yang terseret arus banjir, segala macam, dan tentu itu lebih sedikit jumlahnya, artinya hasil tangkapan juga memungkinkan lebih sedikit. Pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda segmen serba-serbi Ramadan. Pemirsa, di Kota Medan, keberadaan Masjid Tua menjadi saksi sejarah perkembangan Islam sekaligus memperkaya nuansa spiritual selama bulan Ramadan. Dua di antaranya adalah Masjid Jami Kebun Bunga dan Masjid Lama Gang Bengkok, hingga kini masih aktif digunakan masyarakat untuk beribadah serta kegiatan keagamaan. Masjid Jami Kebun Bunga merupakan salah satu masjid bersejarah yang berdiri di Jalan Taruma, Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1887 oleh komunitas Muslim India di Sumatera Utara dan bahkan usianya lebih tua dibandingkan Masjid Raya Al-Masun yang menjadi ikon Kota Medan. Hingga kini, masjid tersebut masih mempertahankan bentuk arsitektur tradisional dengan desain sederhana tanpa banyak ornamen, mencerminkan karakter masjid komunitas India Muslim pada masa itu. Sementara itu, Masjid Lama Gang Bengkok yang terletak di kawasan Kesawan juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Masjid yang diperkirakan berdiri pada akhir abad ke-19 ini dibangun di atas tanah wakaf Datuk Kesawan dan mendapat dukungan dari saudagar Tionghoa terkenal Chong Afi. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Tiongkok, dan Timur Tengah, menjadikannya simbol kerukunan budaya dan agama di Kota Medan. Pada bulan Ramadan, kedua masjid bersejarah tersebut tetap menjadi pusat aktivitas ibadah masyarakat, mulai dari sholat berjamaah, pengajian, hingga kegiatan berbuka puasa bersama. Kehadiran masjid-masjid tua ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pengingat perjalanan panjang sejarah Islam serta keragaman budaya yang membentuk identitas Kota Medan hingga saat ini. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar mengajak insan pers memperkuat sinergi dalam menyebarkan informasi positif dan memerangi berita hoaks. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar saat buka puasa bersama ratusan wartawan di kantor Kejati Sumur Jalan AH Nasution, Medan kemarin. Harli menekankan pentingnya prinsip check and recheck dalam setiap pemberitaan dan mengedepankan verifikasi agar informasi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan keresahan. Dalam keterbukaan informasi, Harli juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk transparan kepada media sesuai ketentuan yang berlaku. Kejati Sumut berencana menggagas program uji kompetensi wartawan bagi jurnalis di lingkungan kejaksaan untuk meningkatkan profesionalisme. Harli mengingatkan sesuai pilar demokrasi, ia menjamin kebebasan pers tidak boleh dibungkam, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai kode etik.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan pemusnahan barang rampasan dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan serta bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Karo dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana umum lainnya. Rinciannya, narkotika jenis sabu 57 perkara, total berat 1.432,97 gram. Jenis ganja 6 perkara, total berat 42,04 kg. Ekstasi 2 perkara, total berat 40,18 gram. Perjudian 4 perkara, orang dan harta benda atau 25 perkara. Keamanan negara dan ketertiban umum 6 perkara. Pemusnahan barang rampasan ini dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan barang tindak pidana tersebut. Pemusnahan dilakukan dengan pelarutan dengan cara di blender, kemudian penghancuran maupun pembakaran. Metode yang disesuaikan dengan karakteristik barang bukti untuk memastikan fungsi dan wujud aslinya hilang. Disaksikan pihak terkait perwakilan dari Pengadilan Negeri, BNNK Karo, Polrestana Karo, dan para kasih serta jaksa fungsional Kejari Karo. Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Karo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana serta menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Karo. Pemirsa, sebuah box berwarna putih yang berisikan jenazah seorang wanita ditemukan warga di kawasan bantaran sungai Jalan Panglima Denai, Kota Medan kemarin siang. Warga kawasan bantaran sungai Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kota Medan mendadak heboh setelah ditemukannya sebuah box berisikan jenazah wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan. Box misterius berwarna putih ini awalnya ditemukan oleh seorang warga yang sempat melihat kedua lelaki dengan berboncengan sepeda motor membuang box tersebut di pinggiran sungai. Kecurigaan warga bermula saat mendekati box tersebut, tercium aroma tak sedap yang diduga awal sebagai bangkai hewan. Namun setelah box tersebut dibuka, warga dikejutkan dengan isinya yang merupakan jenazah seorang wanita. Mendapat laporan temuan mayat tersebut, petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Area langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian sebagai langkah awal penyelidikan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menyebut berdasarkan pemeriksaan awal, petugas didapati sejumlah luka di dalam tubuh jenazah korban yang mengenaskan. Hal ini pun disinyalir jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan. Pada pukul 19.30 ada informasi ditemukan mayat di dalam box, sehingga baik Polsek, tim SUS dan Polda datang ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Sementara masih kita kumpulkan barang-barang bukti pendukung, di mana nanti sebabnya apa meninggalnya jenazah ini. Tubuh korban disebut masih utuh dan usia korban diperkirakan sekitar 20 tahunan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus yang menghebohkan warga Kota Medan ini. Pemirsa, diduga karena remblong, satu unit truk box tronton tabrak mobil minibus dan sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya seorang pengemudi sepeda motor tewas di tempat. Bermula dari satu unit truk box bernomor polisi, melaju datang dari Medan menuju Rantau Perapat. Setibanya di TKP di Jalinsum jalur menurun di Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuan Batu Utara, tiba-tiba mengalami remblong.
Pengemudi mobil minibus menjelaskan dari arah berlawanan melihat satu unit truk box oleng dari jalur kiri masuk jalur kanan dan langsung menabrak bodi belakang mobil minibus bernomor polisi BK1829AFH yang dikendarainya. Kemudian menabrak satu unit sepeda motor tepat di belakang searah mobil minibus miliknya. Akibatnya sepeda motor bersama pengemudinya masuk ke dalam kolong truk. Akibat tabrakan tersebut, kedua mobil dan sepeda motor mengalami rusak berat dan juga menyebabkan seorang pengemudi sepeda motor Anto, warga Bio-Bio, Kelurahan Bandar Durian, tewas di tempat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, kasus laka lantas tersebut sudah ditangani oleh Satlantas Polsek Aek Natas. Tadi hujan lagi gerimis, Bang. Iya. Kan? Aku dari arah Kota Pinang mau ke Medan. Iya. Tuh, ini dari arah Medan mau ke Kota Pinang. Ya. Jadi pas aku lagi jalan, ya. Tuh ini udah turun beram duluan, turun beram ke kiri. Iya. Oh, kiri dulu ya? Nah, dia turun beram ke kiri dulu. Ya. Itu karena dia terkejut tahap apa mungkin kan, banting setir ke kanan. Nah, aku langsung buang kiri, masih dikejar dia ekor mobilku. Jadi di belakang abang itu sepeda motor? Di belakang aku ada kereta. Nah, kereta yang pengemudi sepeda motor lah yang digiling. Yang kena giling ya, Bang? Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, kita menuju ke simpang Jalan Jamin Ginting Dr. Mansur. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Jamin Ginting mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut. Selanjutnya kita pindah ke simpang Jalan Putri Hijau Perintis. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Putri Hijau mengalami kepadatan kendaraan. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan antrian kendaraan yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas simpang Jalan Imam Bonjol Zainul Arifin. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Imam Bonjol mengalami kepadatan kendaraan yang mengakibatkan melambatnya arus lalu lintas dan diprediksi akan semakin memadat saat memasuki jam pulang kerja. Selanjutnya kami berpindah ke Jalan Simpang Jalan Sutomo Sutrisno, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang Anda, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Dan saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 13 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Dana Perakiraan Cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Jumat 13 Maret 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan secara umum berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Padang Laos Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Asahan, dan Batubara. Untuk siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk malam hari berawan dan masih berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, serta untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 100%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan kecepatan 3-7 km per jam.
Berdasarkan pantauan Citra Satelit terdapat 9 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar 4 titik di wilayah Karo, 4 titik di wilayah Nias Utara, dan 1 titik di wilayah Simalungun. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, untuk informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Lintas Andalas. Pemirsa, Kabupaten Nagan Raya menyimpan sebuah kekayaan sejarah Islam yang luar biasa. Di kawasan pusat perkantoran Sukamakmue, sebuah museum mushaf Al-Quran kuno berusia ratusan tahun. Tersimpan dengan rapi, tak hanya menjadi destinasi religi. Museum ini bahkan mencatatkan rekor muri sebagai museum dengan koleksi Al-Quran terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Di Museum Mushaf Al-Quran yang berada di kawasan pusat perkantoran Sukamakmue, sekitar 64 mushaf Al-Quran dari berbagai ukuran dan asal negara tersimpan dengan rapi. Koleksi tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga datang dari berbagai penjuru dunia seperti Cina, Eropa, serta beberapa daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Menariknya, di tempat ini juga terdapat Al-Quran terbesar dan terkecil yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Rata-rata usia mushaf yang tersimpan di museum ini diperkirakan berusia antara 300 hingga 600 tahun. Setiap lembarannya menjadi saksi sejarah perkembangan Islam dan penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia. Dengan kelengkapan dan keunikan koleksinya, museum ini telah mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai museum dengan koleksi Al-Quran terlengkap di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Seorang penjaga museum, Murniati, mengatakan selama bulan Ramadan jumlah pengunjung meningkat. Banyak masyarakat yang datang untuk melihat langsung berbagai koleksi mushaf kuno yang ada di tempat tersebut. Ia juga berharap agar generasi muda, khususnya di Kabupaten Nagan Raya, lebih sering berkunjung ke museum ini. Selain menambah wawasan sejarah, kunjungan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sejak tahun 2015, waktu masa kita adakan MTQ Provinsi, ter-65 Al-Quran. Dijemput dari Cina, Eropa, dan dari Indonesia. Termasuk di Jawa dan sekitarnya. Kurang 600 tahun. Ada yang 1 meter juga ada, yang paling terkecil, itu sekitar 5 cm ya salah tadi. Segini ya, 5 cm. Nah, insya Allah selama ini untuk berapa hari adalah pengunjung-pengunjung. Keberadaan Museum Mushaf Al-Quran di Nagan Raya tak hanya menjadi kebanggaan daerah, namun juga menjadi warisan berharga bagi umat Islam. Dengan koleksi yang berusia ratusan tahun dan pengakuan rekor nasional, tempat ini diharapkan terus menjadi pusat edukasi dan wisata religi di Aceh. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI Aceh melaporkan. Pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026 bidang perhubungan darat. Rakor dilakukan guna memperkuat sinergi dalam mengantisipasi berbagai potensi permasalahan selama masa mudik. Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan angkutan mudik Lebaran 2026. Rakor ini melibatkan berbagai instansi terkait, di antaranya Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, serta BPTD Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara.
Masing-masing instansi memaparkan kesiapan dan langkah antisipatif yang akan dilakukan selama periode angkutan lebaran, mulai dari pengaturan lalu lintas, kesiapan sarana dan prasarana transportasi, hingga pelayanan kesehatan bagi pemudik. Kepala BPTD Provinsi Bengkulu Dinda menyampaikan, koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur terkait dapat bekerja secara terpadu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal yang disampaikan dengan Pak Dirlantas, kami berkumpul bersama stakeholder dan lintas sektoral ya sesuai dengan judul dari rapornya hari ini, yaitu rapat koordinasi ya lintas sektoral di bidang perhubungan darat, yang mana kami semuanya bersinergi ya untuk memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran yang aman, nyaman, tertib, lancar dan berkeselamatan. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu menegaskan pihaknya akan menyiapkan berbagai langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama arus mudik dan arus balik. Kita memastikan bahwa pelaksanaan mudik lebaran nanti aman. Termasuk juga laporan-laporan nanti dari daerah, kesiapannya baik itu pospam, kemudian personilnya, kemudian orang yang mengawakin itu betul-betul siap. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memperkuat sinergi dan kesiapan dalam menyelenggarakan angkutan lebaran yang aman, lancar dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para pemudik di Provinsi Bengkulu. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, guna memastikan para pemudik berkendara dengan kondisi prima, Polres Darmasraya menyediakan cek kesehatan secara gratis bagi para pemudik dan sopir bus di setiap pos pengamanan Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Selama momen mudik tahun 2026, Polri melalui Polres Darmasraya memberikan pelayanan cek kesehatan gratis bagi para pemudik maupun para sopir bus guna memastikan kondisi fisik prima, mendeteksi penyakit dini seperti hipertensi dan mencegah kelelahan atau komplikasi medis selama perjalanan. Dalam pantauan di lapangan di checkpoint 3 Jalan Lintas Sumatera Gunung Medan, Kabupaten Darmasraya, pemudik dapat mengakses layanan kesehatan ini seperti cek tensi, kondisi fisik, dan konsultasi keluhan yang dialami kepada tim kesehatan yang bertugas. Selain itu, para pemudik juga mendapatkan obat-obatan dan vitamin secara gratis. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi para pemudik, mulai dari deteksi dini masalah kesehatan, mengurangi resiko kecelakaan, dan membuat perjalanan lebih terasa nyaman. Dari perjalanan ini fasilitas semuanya aman. Kami berangkat dari Jakarta kemarin jam 11 pas, lalu menyeberang jam 12 dan checkpoint pertama di daerah Palembang. Alhamdulillah kesehatan makan ada. Dan checkpoint keduanya di daerah Jambi, sama juga makan sama checkpoint kesehatan, dan terakhir di sini Omega. Terima kasih yang telah memfasilitasi. Selanjutnya pemudik dihimbau agar beristirahat setiap 2 hingga 3 jam sekali selama perjalanan. Hal ini untuk menghindari dan mencegah microslip atau tertidur sebentar yang sering menjadi penyebab kecelakaan fatal. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI, Sumatera Barat. Pemirsa, sebagai wujud komitmen Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan bantuan alat pertanian mesin pipil jagung. Tapi kita khusus menggunakan pupuk padat dan pupuk cairnya, Jenderal. Dan hasilnya mengembangkan bibit jagung unggulan di mana terkenal dengan Maksi 1, 2, dan 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia yang telah hadir di Kabupaten. Guna mendukung penuh dan mensukseskan penanaman jagung 1 juta hektar yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan penanaman jagung secara serentak se-Indonesia kuartal 1 tahun 2026 di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam momentum tersebut, komitmen Polri untuk mendukung swasembada pangan nasional ini dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus membantu kesejahteraan para petani di daerah adalah dengan memberikan bantuan konkret berupa 25 unit mesin pipil jagung
untuk mendukung proses pasca panen dan 8 unit mesin pengering jagung atau dryer guna menjaga kualitas hasil panen yang diserahkan langsung Kapolri kepada petani. Melaksanakan kesepakatan bersama dengan Himbara untuk bisa ikut membantu memberikan kur kepada Gapoktan yang menjadi binaan kepolisian, sehingga harapan kita dengan diberikannya kur ini dari bank-bank Himbara ini juga bisa membuat petani lebih bergairah, karena petani memiliki modal yang bisa digunakan mulai dari petanaman, kemudian perawatan dengan menggunakan pupuk dan pestisida. Selain itu, para petani juga mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat atau KUR kepada Gapoktan binaan Polri bekerja sama dengan Himbara. Diharapkan petani lebih bergairah karena memiliki modal yang digunakan untuk penanaman, perawatan dengan menggunakan pupuk dan pestisida, serta perawatan pasca panen. Dari Ogan Ilir, Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Balki Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.